La ilaha illallah Allahu akbar. Suara rendah begitu ya jam tuta? Ilham asli. Walau asik madi ilos tengah mati liuti Semua masati. malam pasang lampu, Somhar Raya, suara yang baru. Tidak ada yang baru loh dete. Ya beneran. Buti bos Ulem Buti bikin apa ya? Maksudnya tidak tamu sama yang di mana? Apakah di lapangan atau di rumah atau di masjid? Belum ini walaupun THR ini masih ada beberapa yang belum cair. Pote bos tidak jaga balia di televisi ini. Sambayang di rumah masing-masing. Tinggal mau ada beberapa informasi bahwa hoax abah. Yang Enggak, walau yang beta tolongan apa bil bisa data lihat tahu perkembangan lo sosmed. saya ini apa beli data, tapi orang jaga string. Lo memang susah sekali ya dia ini sahabat milenial susah untuk di answer ya. Salah-salah rezeki ketiak oleh tolak. Yang begitu dengan pemikiran anak-anak kecil lo dia mau pala tanya wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz tapi bila hemai dia mah pakai baju baru itu dulu Ustaz. Wah ya Allah. Dari Bu Alem Ustaz? Alhamdulillah dari Bu Alem. Memang anggu sehat tidak ini Ustaz DP rahasia ini apa Ustaz? Potong tanya DP mayo DP. Karena istri baru satu. Oh istri baru. Berarti Pak Tujil Ustaz ada berapa istri ini Raja? Kan di Al-Quran itu mulai dari 2 toh? 2. Oke, 3, 4. Di Ustaz Mai itu aja kapan nonton ini? Jangan kapan nonton. Karena nonton ngamali Karena Ustaz. wanita yang dirindukan oleh surga itu wanita yang mengizinkan suaminya untuk nikah lagi. Allah. Jadi kalau misalnya ingin istri kita dirindukan oleh surga, kasih izin di suami untuk nikah lagi. La ilaha illallah. Yang kita mau jaga tidak entah dia apa bukain sama. So buka terakhir 4 tahun. Mbak buka sendiri. Buka siap sendiri. Bapak haling sama topong ngalio, bapak haling sama topong dalengio. Topot cinantahia. Ustaz tuh tiap niat ya Ustaz di apa intermezzo politik istri Ustaz insya Allah ini tidak menjadi betul dan kalau misalnya betul ini bukan terapi urusan. Sahabat milenial dimanapun anda berada terima kasih ini di spesial edisi Lebaran Idul Fitri. Namun di edisi kali ini Ustaz saya oleh upik mulai ngunti malu masalah Idul Fitri ini karena banyak sekali yang membuat ini galau. Sebenarnya apa Fitri ini Ustaz kalau menurut Ustaz sendiri? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Pertama kalau kita bicara Id. Id itu sebagian para ulama menamakan dengan Id itu berasal dari kata ada ya'udu. Ya'udu. Id. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Kenapa diartikan demikian? Karena dia suatu hal yang diulang-ulang tiap tahun ada. Itu. Dan Id itu artinya adalah hari kebesaran. Hari kebesaran. Hari kebesaran. Jadi kalau kita umat muslim, kebesaran kita cuma 2. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu. Jadi itu kebesaran kita kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan hari raya besar-besar, ya 2 hari raya ini. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau dalam sejarah kita melihat hari raya besar itu bukan Idul Fitri. Hari raya besar itu adalah Idul Adha. Oh, Idul Adha. Idul Adha. Itu hari raya besar. Kenapa hari raya besar? Karena ada peristiwa yang menarik pada Idul Adha itu. Beda dengan Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri memang dia hanya rentetan dari bulan suci Ramadan. Jadi rentetannya itu. Ending dari bulan suci Ramadan itu terlihat dari Idul Fitrinya. Jadi itu Id. Id itu artinya adalah hari yang berulang-ulang. Al-Fitri itu 2 penamaan para ulama. Ada yang mengatakan dengan fitri itu artinya kembali suci, ada yang dinamakan dengan fitri itu fitrah. Fitrah itu kembali suci, fitri itu artinya makan. Makan. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan. Maksudnya biasa pada pagi hari mereka misalnya menahan makan. Maka
akan terlihat pada saat kita Idul Fitri pagi-pagi makan dulu. Sumpah yukul dulu Ustaz. Yukul dulu sebelum Sebelum sholat, sholat, ya iya. makan dulu ya. Beda kalau kita puasa kan Dari makan pagi kita memang- makan kita cuma sampai jam 4, jam Iya. 4.15 lah. Ya setelah itu kita sudah mulai menahan. Ini kita kalau misalnya Idul Fitri habis subuh itu makan. Ya, habis subuh makan dulu. Ya terserah mau 2 bali tutu 2 gunung. Sudah berapa masa payan kalau segunung Ustaz. Akhirnya potingo. Tapi yang pertama dulu Mas dengan mati Ustaz ya. Jadi itu Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya ada yang mengatakan kembali suci. Kenapa kembali suci? Karena dosa-dosa kita sudah dilebur oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Dengan kita melaksanakan puasa, dengan kita melaksanakan sholat taraweh, itu Allah Subhanahu wa taala melebur dosa-dosa kita pada bulan suci Ramadan, ya. Dan dia akan dilakukan kita kembali suci itu pada bulan suci pada bulan Syawal. Nah, kalau Idul Fitri itu diartikan dengan kembali makan karena kita sudah sebelumnya kita berpuasa. Ya. Kalau makan yang di sini ini Ustaz, DP maksud makan apa Ustaz? Makan maksudnya makan yang awalnya kita berpuasa. Gitu. Apa saja boleh dimakan Ustaz? Apa? Misalnya kalau ada yang DP kebiasaan malas makan pagi itu ternyata. Terus Dia cuma minum susu atau teh. iya terserah, yang penting dia Wajar. makan. Sudah makan dia minum apa terserah. Intinya dia memasukkan sesuatu hal yang dalam pada mulutnya. Gitu. Jadi kalau ada dia loli patali Ustaz? ya, Kalau dia dapat lupa? itu di antara kita harus membedakan. Iya. Ya, membedakan antara hari raya dengan bukan hari raya di situ, ya. Jadi Ramadan dengan bukan Ramadan pada posisi itu. Jadi kita bisa membedakannya pada posisi itu dengan kita melaksanakan puasa, ya, melaksanakan puasa dan hari raya pada posisi makan itu pada waktu pagi hari. Berarti harus tetap diingat Ustaz. Iya, ya? tetap diingat terus itu seperti itu. Nah Ustaz, ini kan ini lagi musim Madinah. Apakah orang mau sholat ini di mana? Di masjid atau di rumah atau di lapangan Ustaz? Nah, begini, kalau kita melihat dari posisi yang ada, Iya. bahwa sholat itu tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Iya, tergantung keadaan. Jadi sudah ada fatwa MUI baru-baru, Iya. ya, bagi siapa yang daerah itu yang posisi terkendali, alias zona hijau, ya, maka sudah bisa melaksanakan sholat di Id di masjid ataupun di lapangan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, Protokol kesehatan. iya. berjalan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku itu misalnya sholatnya pakai masker. Kalau dia masjid hanya 30 orang. Iya. Kemudian yang berikutnya itu syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian kalaupun di lapangan dia jaraknya 22 meter. 2 meter. 22 meter satu orang. Jadi jangan dianggap kenapa ini sapnya sudah Berbolong-bolong, iya. berjauhan-jauhan. Ini nanti syaitan masuk, bukan masalah syaitan masuk, ini masalahnya ada wabah. Ya, ada wabah. Jadi wabah memang harus tetap social distancing sekalipun kita melaksanakan ibadah. Ya, sekalipun kita melaksanakan ibadah kita harus jaga demikian. Sama juga dengan orang memakai masker. Jadi orang memakai masker kan awalnya itu hukum masker itu hukumnya makruh pada saat orang memakai masker, ya, pada saat melaksanakan sholat. Tetapi pada saat ada pandemik seperti ini, maka hal ini hal yang diperbolehkan, ya. Hal yang diperbolehkan ketika kita memakai masker pada saat melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan ibadah. Jadi itu kita lihat pada kondisi. Jadi kalau saya di Bualemo, ya, kita pada posisi zona hijau, alhamdulillah, maka kita melaksanakan sholat Id di lapangan, insya Allah, ataupun di masjid. Jadi mulai hari Jumat ini, kalaupun hasil swabnya yang sementara ditunggu ini sampai hari Rabu ini, sampai besok berarti ya, maksudnya sampai kita tunggu berikutnya, selesainya, ya, kita tunggu. Kalau dia sudah siap dan sudah negatif semuanya, berarti dia sudah masuk zona hijau dan kita bisa melaksanakan sholat Id, ya, melaksanakan sholat Id di masjid. Tapi kalau misalnya dia positif, berarti kita batal melaksanakan sholat Id di masjid ataupun di lapangan. Kita kembali ke rumah, ya, karena intinya fatwa itu melihat kondisi. Kalau dia zona hijau, maka bisa melaksanakan sholat Id di masjid ataupun di lapangan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi cuci tangan dulu, sekalipun sudah wudhu dari masjid, juga harus cuci tangan. Setelah bubar tidak ada lagi cipika-cipiki, tidak ada lagi langsung pulang. Jadi bubarnya langsung pulang, ya, langsung pulang, ya, sehingga
tidak ada penularan, jangan sampai ada Kekhawatiran. klaster lagi, klaster Idul Fitri. Jadi sudah ada apa namanya, karena kemarin ada klaster Goa, ada klaster Kalimantan, jangan sampai ada lagi klaster namanya klaster Idul Fitri. Jadi ya apa namanya, pandemik muncul dari Idul Fitri, jangan sampai demikian. Iya, Ustaz. Nah Ustadz, kadang-kadang kan ketika kalau misalnya dalam keadaan terpaksa, misal di suatu daerah dia tetap masih positif dan masih dalam zona merah. Nah, otomatis kan ini tetap harus melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri di rumah. Nah, ini kan kadang-kadang benturannya ada saja yang kayak kemarin ini awal-awal puasa ada yang mengeluh ini agak susah untuk imam tarawih dan lain sebagainya. Nah, apalagi ini di sholat Idul Fitri Ustadz, ini kan agak sedikit berbeda dengan pelaksanaan sholat lainnya. Nah, ini kira-kira jadi seperti apa ini Ustadz? Baik. Yang pertama kita kembali ke hukum asal. Ya. Hukum asal sholat id itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah, ya. Hukum asal sholat id itu hukumnya adalah sunnah. Maka kalau dikatakan sunnah, maka kalau dikerjakan dia dapat pahala, ditinggalkan itu tidak apa-apa. Iya, tidak berdosa. Iya, itu kalau makna dari namanya sunnah. Nah, sekarang kalau misalnya dia sholat id kalau mau paksakan sholat id, kita harus cari standar imam yang sebenarnya. Standar imam misalnya dia sudah bisa membaca Al-Fatihah, sudah bisa baca ayat Al-Quran, dan dia sudah menguasai sholat-sholat, maka hal itu sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Nah, kalau dia melaksanakan sholat id seperti ini, ya, jelas dia harus tahu awalnya itu dia 7 kali takbir, ya, jadi 7 kali takbir tidak termasuk takbiratul ihram. Oh iya, ya. Berarti 8 kalimat takbir. 8 kali takbir semuanya. Tapi yang pertama tidak dihitung. Pertama tidak dihitung. Ya. Kemudian takbir selanjutnya ya itu 7 kali. Itu yang pertama. Yang kedua 5 kali takbir. Ya. Jadi takbir pertama juga tidak dihitung. Berarti 6 kali sebenarnya. Iya, jadi 6 kali. Jadi pas berdiri itu hitung 1 kan. Jadi nanti mulai takbir berikutnya baru hitung pertama itu. Jadi 5. Jadi 5. Jadi 6 1 kali dengan bangun dari kita melaksanakan ruku itu, sujud seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau khutbah, khutbah itu ini khutbah id bukan kayak khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat memang sebagian para ulama mewajibkan untuk kita mendengarkan khutbah Jumat tersebut. Tapi kalau khutbah id itu para ulama tidak, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mau mendengar silakan, dan barang siapa yang mau pulang silakan. Nabi memberikan alternatif. Itu kalau khutbah id. Jadi khutbah id itu beda, skopnya beda dengan khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah id tergantung kita mau dengar atau tidak. Itu kalau berjamaah. Tapi kalau tidak berjamaah, mau buat atau tidak itu terserah kita. Ibu Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan kita akhiri dulu pembicaraan untuk di sesi pertama ini karena akan ada beberapa pesan yang mau lihat. Dan sahabat milenial jangan kemana-mana, kita akan kembali di Robusta ngobrol bareng Ustaz. My love. Halo Beb, lagi di mana? Lagi di rumah sayang. Jalan yuk. Kemana sayang? Kemana kek? Ke taman atau ke Panyimba? Males capek. Bang model Sadiki sayang Uti. Masa jalan kaki? Oh ya, naik motor lah. Masa mau naik UATO? Oh iya sayang sama gantiin ya. Indomie goreng jumbo, nasi goreng, ayam lalapan, roti bakar. Pesan apa sayang? Air putih Jo. Kenapa bawa air putih? Berapa Mas? Berapa Mas? Mas. Wah, oke Allah Buti. Mana nota lo badan keuangan? Kita tidak bayar kalau pakai ini. Terapi keuangan pas otak sistem semua di sini. Tidak, kita mau yang terkorporasi atau yang tajap dari badan keuangan. Iya benar,
di Badan Keuangan itu selain menerbitkan nota atau bil dari Badan Keuangan, apabila nota tersebut dari rumah makan, kita akan berkorasi. Selain itu, Badan Keuangan juga sudah menyiapkan aplikasi langsung yang dikelola oleh Badan Keuangan, yang tersambung langsung ke server Badan Keuangan. Semua transaksi melalui aplikasi tersebut akan masuk ke laporan di Badan Keuangan. Sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan di Kota Gorontalo, saya mengajak semua stakeholder yang makan minum di fasilitas restoran, rumah makan, warung makan untuk mengawasi pembayaran pajak restoran dengan memintakan bukti sah pembayaran nota garing bil yang tercantum pajak restoran sebesar 10%. Saya Wali Kota Gorontalo, Martin Taha, mengajak kepada kita semua, bayarlah pajak tepat jumlah, tepat waktu untuk kemajuan Kota Gorontalo yang kita cintai. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Robusta Ngobrol Bareng Ustadz, dan ditemani kali ini oleh Ustadz Robi dan teman kecil saya, manusia yang dekat dengan bumi, Upik Dodomi. Dan ini Ustadz tadi sudah membicarakan masalah sholat id di rumah dan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan. Dan ini juga dengar-dengar Ustadz Nanang mau merapat Ustadz, tapi tidak sampai dengan sekarang belum ada, entah sholat dulu atau gimana Ustadz. Sambil menunggu Ustadz Nanang Ustadz, ini akan ayo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz iya atau dua Ustadz bu ya. Harap pelatihan Ustadz tidak datang kemari. Oh, kadera. Oh, kadera mati Ustadz gampang. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Putih anak buah Allah. Iya. Anak buah Allah putih amulah tidak berfungsi dia Ustadz, yang sama soal DP Bakti suruh ambil kursi standing. Anggo bawa kader, anggo bawa pikir. Tadi sudah sementara. Iya Ustadz, ini membahas masalah putih ulah sholat Idul Fitri dan tata cara pelaksanaannya kalau di rumah bagaimana apabila imam yang mau sholat ini kan ada DP khutbah, ada DP imam, dan kalau misalnya orang tidak tahu mau melakukan ini bagaimana. Nah tadi ada penjelasan juga dari Ustadz Robi terkait putih masalah sholat Idul Fitri itu ternyata bisa juga tidak dilaksanakan DP khutbah misalnya. Dan yang harus kita ketahui adalah DP sholat di awal itu di rakaat pertama kita ada 7 kali takbir, 1 kali tidak dihitung. Untuk rakaat kedua, untuk rakaat kedua juga ada 5 kali dan 1 kali tidak dihitung. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustadz Nanang sebelum kita lanjut. Memang ini sekarang masyarakat khususnya umat Islam memang lagi pada bingung juga ya. Iya. Barangkali seumur hidup umat Islam. Ini perdana Ustadz. Kita ya. Pertama kali kita mengalami satu situasi yang luar biasa seperti ini ya, dengan kondisi wabah. Seluruh dunia malah. Seluruh dunia sehat ya. Sehingga itu memang sangat penting ya, ada penjelasan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Robi ya, terkait dengan bagaimana fikih Idul Fitri dalam kondisi darurat seperti ini. Yang penting mereka memahami, kita ini memahami bahwa sholat Idul Fitri itu adalah sunnah ya, muakkad. Sunnah muakkad ya, yang tidak dilaksanakan sebenarnya juga tidak masalah, tidak dapat dosa. Tapi yang tidak melaksanakan sebenarnya dia jatuh dalam kerugian ya. Karena keutamaan daripada sholat Idul Fitri itu luar biasa ya. Nabi menganjurkan kita berkumpul di satu tempat ya, itu sesungguhnya ada nilai syiarnya. Jarang-jarang umat Islam itu berkumpul di satu tempat dan dalam jumlah yang begitu banyak. Dan itu sangat membanggakan ya. Benar. Gitu. Ya, nanti Rasulullah juga akan membanggakan jumlah kita yang banyak itu nanti di hari kiamat ya. Jadi sudah dijelaskan tadi ya terkait dengan bagaimana itu sholatnya. Tanpa khutbah juga ada pendapat para ulama yang memang itu tetap sah sholat Idul Fitrinya. Mau khutbah juga sebenarnya simpel Ustadz ya. Iya. Kita cukup ya setelah, kan khutbahnya ini berbeda dengan Jumat ya. Kalau hari Jumat khutbah dulu, baru kemudian sholat. Kalau sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, dia sholat dulu, ya. Setelah itu baru khotib melaksanakan, menyampaikan khutbah. Tapi khotibnya harus laki-laki ya. Oh begitu Ustaz? Iya. Jangan sampai justru karena
Yang jangan sampai justru malah karena suaminya bukan lulusan pesantren, istrinya lulusan pesantren, istrinya yang disuruh Dia tak tahu. Mati mama lah. saja yang karena tidak dianjurkan perempuan itu mengeluarkan suara ya di hadapan laki-laki. ya laki-laki yang banyak apalagi ya. Ya, Gitu. oh. Karena barangkali ini ya situasi ini akan membuat sholat kita jadi berbeda. Yang tadi jadi tanah lapang atau di masjid, mungkin ini di rumah. Berkumpul bersama keluarga besar, tibapu, nenek, Iya. om, tante, ya, ada ipar-ipar gitu. Mungkin saja akan terjadi seperti itu. Kalau kami di Bualem Ustadz, alhamdulillah kalau posisi sekarang kita zona hijau, Iya. jadi kita sholatnya di masjid ataupun di lapangan, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Itu kan bagus ya. Ada solusi juga dari pemerintah. Iya, ini kita miris juga menyaksikan situasi akhir-akhir ini ya. Iya. Kalau mall, toko-toko tidak dilarang untuk berkumpul. Ini masjid, orang datang ke masjid dengan niat yang baik, dengan niat berdoa, ada ikhtiar rohani untuk meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari wabah. Ini malah tidak di ini ya. Iya, belum Ya, mendapat tidak izin diberi seutuhnya. gitu. Iya. Nah, tapi ini orang lalu lalang ya, keluar masuk toko, berkumpul, berkerumun, Ya. seperti jadi tidak masalah gitu ya. Iya. Nah, Ustadz, ini apa saja kira-kira sunnah-sunnah yang dilakukan di saat sholat Idul Fitri itu, Ustadz, supaya ini bisa jelas ke sahabat milenial juga yang mungkin persiapan menjadi calon imam. Iya. Secara umum di hari Idul Fitri ya. Iya. Ya, seperti mandi. Mandi. Ya, pakai harum-harum ya. Opik, dungah itu opik. Mandi. Jabom beli parfum, mandi. Baru pakai parfum. Mandi, disunahkan juga makan sebelum sholat ya. Iya. Ada satu lagi yang mungkin jarang orang lakukan ya. Iya. Sebaiknya dia mengambil jalan berbeda setelah dia selesai melaksanakan sholat. Tapi di rumah kan tidak pulang kemana. Tapi kalau yang kebetulan di zona hijau, terkendali ya wabahnya, pasti dia di lapangan. Ya baliknya dianjurkan supaya mengambil jalan yang berbeda. Supaya lebih banyak saksi kebaikan dia. Karena bumi itu juga nanti jadi saksi ya atas langkah-langkah kaki kita. Jadi itu sudah dilakukan seperti biasa. Ya, yang paling masyhur itu adalah bertakbir ya. Iya, bertakbir sejak masuk waktu Bulan Syawal. bulan Syawal di waktu Yaitu maghrib. pada maghrib, iya. Pada maghrib. Nah, ini ke Ustadz Robi, Ustadz. Nah, apakah ada hukum untuk sholat id itu sendiri, Ustadz, hukum-hukum? Iya, kalau sholat id kita melihat dari hukum itu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Wajib itu seperti Imam Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, beliau mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena beliau berpegang dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan-perempuan yang ada haid pun diperintahkan untuk pergi ke lapangan. Ya, pergi ke lapangan, tapi bukan melaksanakan sholat, tapi untuk menghadiri. Sampai wanita-wanita pingitan pun disuruh untuk pergi ke tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwasannya Imam Syaukani beristinbat mengambil dalil ini bahwa itu hukumnya adalah wajib. Bayangkan saja wanita haid yang tidak wajib untuk pergi ke masjid, tidak wajib untuk pergi ke lapangan untuk melaksanakan ibadah, tetap diperintahkan untuk pergi ke lapangan, ya, untuk pergi ke masjid, untuk sekalipun mereka tidak melaksanakan id, tapi mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan khutbah. Itu yang pendapat yang mengatakan bahwa itu hukumnya adalah wajib. Namun kalau pendapat mazhab Syafi'i, mereka berpendapat itu sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah karena tidak ada kewajiban secara khusus bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Jadi hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau sunnah seperti itu, mau kerjakan juga tidak apa-apa, mengerjakan tidak dapat pahala, tapi tinggalkan juga tidak apa-apa. Tapi sebagaimana kata Ustadz Nanang tadi, merugilah orang yang meninggalkannya karena ini sunnah. Jadi jangan dianggap sepele karena kadang orang mengatakan Ustadz hukumnya apa? Sunnah. Oh sudah selesai. Dia tidak mau kerjakan. Sampai tali lemuk dulu, Ustadz. Sampai tali lemuk. Kecuali memang orang terhalang untuk bisa melaksanakan itu ya. Benar-benar ada uzur syar'i untuk tidak bisa melaksanakan itu. Ya. Mungkin orang yang misalnya dinyatakan sakit, kurang sehat, akhirnya tidak bisa dia bergabung dengan sholat berjamaah kan? Ya, jangan sampai justru dia menyebarkan virus. Ya. Jangan sampai ada klaster lagi, klaster Idul Fitri. Klaster Idul Fitri ya. Bahaya kan? Nah, itu contoh uzur syar'inya ya. Tapi bagaimana ya kita bisa memperoleh satu bentuk ya hikmah daripada pelaksanaan Idul Fitri itu. Sesungguhnya yang ingin kita rayakan pada hari itu adalah bentuk kemenangan kita kan? Bentuk kemenangan. Ya, selama bulan Ramadan itu kita berhasil melewati banyak ujian, cobaan. Ya. Bahkan dalam perkara yang halal pun kita telah melatih diri ya melakukannya di bulan Ramadan. Dan ini orang-orang yang sesungguhnya
menggapai satu kemenangan ya dengan derajat yang paling tinggi yang disebut dengan takwa itu la'allakum tattaqun. Jadi apa yang kita rayakan pada saat itu adalah kemenangan-kemenangan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Gitu. Jadi ini satu bentuk bingkisan Rasulullah ya. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah ketika pertama kali ya sebelum disyariatkannya disunahkannya perayaan Idul Fitri itu di Yasrib atau di Madinah sendiri sudah ada hari raya ya. Hari raya Nairuz, tapi itu kebiasaan orang-orang Persia yang juga ikut masuk ke Madinah. Ketika Rasulullah mengetahui ya ini hari raya apa, ini bukan dari Islam, maka dianugerahkanlah Allah menghadiahkan 2 hari raya kepada umat Islam, hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya. Jadi tidak ada hari raya lain selain itu. Ya, kalau hari Ketupat itu Ustaz tidak masuk Ustaz ya. Hari Ketupat bukan hari raya Ketupat. Apalagi menambah-nambah hari raya ditambah lagi dengan sholat Ketupat misalnya. Nah, ini kan menyimpang ya. Jadi tidak boleh umat Islam itu menambah-nambah hari raya yang sudah memang sudah disunahkan oleh Rasulullah ya. Itu cukup saja 2 hari raya itu. Ya. Nah. Ini juga yang mungkin tahun-tahun kemarin pernah terjadi Ustadz, sholat Idul Fitri itu pas di hari Jumat juga. Nah, artinya kan ada jadi 2 kali melakukan khutbah. Nah, ini kira-kira kalau ini tidak jatuh di hari Jumat. Iya. Ini hari Sabtu berarti Ustaz ya? Kalau Sabtu hari Ahad. Iya. Ya. Mungkin Kita bisa kita tunggu keputusan ya. Kalau hari Jumat seperti itu, itulah bagi orang yang berkewajiban meyakini bahwa itu adalah wajib, ya, maka mereka meninggalkan sholat Jumat. Sholat zuhur diganti dengan sholat zuhur. Diganti dengan sholat zuhur. Jadi mereka meninggalkan sholat Jumat. Jadi mereka tidak sholat. Itu yang berkeyakinan wajib. Tapi kalau kita yang sunnah, tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau kita mengaku mazhab Syafi'i, jadi jelas kita harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau yang hanya meyakini yang wajib itu, yang dia bisa meninggalkan sholat Jumat. Jadi seperti orang-orang misalnya itu, karena Nabi juga pernah meninggalkan sholat Jumat pada saat hari raya jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat. Tapi digantikan dengan waktu zuhur, sholat zuhur. Karena kemarin itu kan ada mulai dengan hari Jumat untuk puasa, jadi saya khawatirnya tahun ini poli mau jatuh di hari Jumat, ini hari raya, jadi jadi kemungkinan besar tidak ya. Kalau bukan hari Sabtu, hari Ahad, insya Allah. Minimal ini bisa menambah untuk referensi kepada sahabat milenial yang ada menuntut. Nah Ustadz, ini Ustadz Robi kan zona hijau ini, jadi insya Allah bisa di lapangan, bisa di masjid. Nah ini tuh Ustadz Nanang kan di kota Gorontalo, makanya saya tetap social distancing. Ini Ustadz, mungkin bisa kasih kita zona warna-warni ya. Karena ada beberapa kelurahan yang sudah dinyatakan kena wabah. Ada juga sebenarnya area-area yang masih cukup terkendali ya. Mati hidup. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan berbincang dengan Ustadz Nanang yang akan melaksanakan sholatnya di rumah. Dan sahabat milenial jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Dapat otomobil. Dapat otomobil kita apa? Mama, dapat saya mama, dapat oto. Tuh saya mau telepon dulu mama. Halo. Betul saya yang dapat otomobil. Iya benar. Mohon segera transfer biaya pengiriman melalui nomor rekening yang kami cantumkan. Oke. Sekarang. Halo. Maaf, nomor telepon yang Anda tuju terbuat dari batu. Mohon periksa otak Anda. Wih, mau dapat akal kita ini. Halo, mama kita dapat akal, mama orang ada akal di telepon kita. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo agar mewaspadai tindakan penipuan dengan modus
menjadi pemenang di berbagai program undian gratis berhadiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang semua bersaudara, berarti saudara-saudara kita yang berada di Palu itu memang saudara kita yang sesungguhnya. Kita tentunya harus bisa membantu mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang telah Terima kasih Pak. Jadi pemerintah tahu ini Pak, kumpul sumbangan begini? Yo, pemerintah tahu tuh orang. Bukan dia yang meminta sumbangan tadi? Oh, iya, so dia ini. Woi, pengen bilangin apa itu doi? Setiap kegiatan penggalangan atau pengumpulan dana dan barang yang dilakukan oleh lembaga, organisasi, individu, masyarakat, dan lembaga pemerintah dan swasta harus menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan mencantumkan nama lembaga, organisasi, tujuan pengumpulan dana, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Hasilnya dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di sesi terakhir untuk Robusta edisi Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri kali ini. Dan kita sudah ketambahan satu orang narasumber, Ustadz Nanang Masaudi yang ternyata tidak melaksanakan sholat terlebih dahulu ya. Juga ada tetap ikut pemerintah lah ya. Oh iya Ustadz. Nah ini tadi Ustadz tadi sudah terpotong di pembicaraan masalah untuk zona merah ini, dan pastilah orang dari Kota Gorontalo terutama Ustadz Nanang akan melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Nah tanyakan bagaimana kira-kira Ustadz untuk tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. di rumah itu. Bagi yang di rumah. Ya, bagi yang di rumah. Nah, jadi bagi yang di rumah ya pertama sunnah yang pertama dihidupkan perbanyak takbir ya. Perbanyak takbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Ya. Ya sampai dengan waktu tertentu ya. Kira-kira jam 7 ya. Jam 7 lewat sedikit jam 7 bisa ya. Ya, setelah itu ya sudah bisa dipastikan siapa yang memimpin sholat ya di keluarga itu ya. Jangan sampai pas sudah mau sholat masih baku cari lagi imam ya. Ya, jadi sebaiknya sudah ditetapkan karena ini kan sholat yang apa namanya spesial lah gitu ya. Istimewa. Setahun sekali ya. Ya kalau sholat-sholat lain mungkin rutinitas. Tiba saat sholat baru cari imamnya ya. Ini kan sudah bisa direncanakan sejak awal. Dan ketika sudah mulai melaksanakan sholat tidak banyak embel-embelnya ya. Kalau seperti yang kita lewati kan biasanya ada bilalnya ya, dan lain sebagainya. Ini langsung ya persiapan sholat, ya, kemudian takbir pertama iftitah, kemudian ditambah lagi 6 takbir, baca surah Al-Fatihah itu yang wajib, ya, yang wajib. Yang berikut baca surat pendek saja. Surat pendek ya, tidak masalah. Ya, mana terserah surat ya? Suratnya terserah, tidak ada ketentuan. Ya. Jadi baca surah yang dihafal, ya, kemudian ya seperti sholat biasa, bangun lagi. Bangun dari sujud. Bangun dari sujud, kemudian takbir, ya, 5 kali, ya. Yang pertama tidak dihitung. Ya, kemudian setelah itu baca Al-Fatihah lagi, ya, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah, ya, baca surah saja yang dihafal, ya, tapi yang berurut, ya, berurut suratnya. Dan setelah itu sholat seperti biasa, kemudian salam, ya, tidak melaksanakan khutbah tadi disampaikan oleh Ustadz Rabi itu sudah sah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, kalau memang ada yang karena penting juga ya, salah satu bentuk syiar itu ya mumpung lagi berkumpul keluarga, sebaiknya ada yang menyampaikan nasihat. Ya. Kan seperti khutbah pada umumnya ya, yang penting kan rukun khutbahnya itu ada ya disampaikan. Tetap dipenuhi rukun khutbah ya, mulai dari salam ya, mulai dari ada ucapan hamdalah ya, kemudian ada syahadat dalam, ada kemudian juga salawat Nabi, kemudian ada nasihat takwa, kemudian sampaikan ayat-ayat tertentu yang bisa jadikan sebagai landasan untuk memberikan nasihat. Gitu. Begitu Ustadz ya? Iya. Gitu. Kalau Ustadz Rabi ada tambahan? Ya, kalau mungkin saya menambahkan di antara sunnah-sunnah pada sholat Id. Kalau sholat Idul Fitri
itu diperlambat. Iya. Iya. Kenapa diperlambat? Masih ada dua hal yang kita kerjakan pada saat Idul Hari Raya itu. Pertama, kita memberikan kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, mereka mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau di Saudi, yang sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, di Saudi itu mereka mengeluarkan zakat fitrah pagi-pagi, ya, pagi-pagi setelah subuh mereka mengeluarkan zakat fitrah, ya. Yang kedua, mereka itu mengeluarkan zakat fitrah, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk makan dulu, ya, karena ini adalah hari raya, maka hari raya Idul Fitri, maka dia harus makan dulu, makan dulu. Jadi dua hal itu yang sehingga hari raya hari raya Idul Fitri itu tidak harus jam 7 tepat. Dia kalau paling cepat dia 7.15, paling lambat setengah 8. Setengah 8 itu, Ustaz. Setengah 8 mulai supaya memang benar-benar nasi goreng dulu, Ustaz. iya, masih boleh Yuk, dua gunung dumbo itu boleh. Untuk untuk secukupnya lah, ya. Nasi kuning, nasi goreng. Sebatas masih bisa berdiri untuk sholat, ya. Pas sujud sudah kemana? Oh, itu saja Ustaz ya. Jadi itu saja supaya beda deh kalau sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha memang harus disegerakan jam 7 tepat. Lagi 5 jam 7 itu sudah harus persiapan. Jam 7 mulai. Setelah itu supaya setelah khutbah turun dari mimbar langsung ada penyembelihan hewan kurban. Ya, ada aktivitas lain kan. Jadi ada aktivitas lain, ritual yang lain harus kita kerjakan. Jadi itu beda kalau Idul Fitri dengan Idul Adha. Satu sunnah juga kita perbanyak saling mendoakan, ya. Saling mendoakan. Biasanya kalau di Indonesia justru malah yang populer adalah minal aidin wal faizin, ya. Ya, minal aidin kembali fitrah, ya, memperoleh kemenangan. Tapi yang dicontohkan di zaman Rasulullah itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal-amal, ya, kita dan amal kalian. Nah, Ustadz, ini kira-kira apa saja yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, Ustadz? Terserah Ustadz Nanang atau Ustadz Robi, silakan. Oke. Jadi saya barangkali sekedar ingin mempertegas satu hal saja. Bulan Syawal itu juga tidak kalah keutamaannya. Gitu. Jadi ada satu amalan puasa juga yang kalau kita kerjakan, ya 6 hari, ya, setelah satu Syawal, ya. Yang paling masyhur itu berturut-turut, ya, di awal. Ya, boleh juga dikerjakan terpisah-pisah, ya. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Dan orang yang melaksanakan itu, ya, itu menjadi tanda bahwa amal puasanya di Ramadan itu membekas. Ya, dan Ibnu Athaillah menyebutkan dalam satu nasihatnya di kitab Al-Hikam, ya, man wajada, ya, samrata ajilan amalihi, ya, fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Siapa yang bisa langsung merasakan, ya, nikmat atau buah daripada amal yang dia kerjakan itu, ya, termasuk bulan Ramadan itu, jika membekas, yang tadinya dia puasa, dia terbiasa berpuasa di luar bulan Ramadan, ya. Yang tadinya bakhil tiba-tiba jadi dermawan, ya, lebih dermawan. Maka ini menjadi tanda bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali juga kita terus menghidupkan, ya, amalan-amalan di bulan Syawal itu. Ya, salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah adalah menambah puasa itu. Berarti tidak harus berturut-turut juga, Ustaz. Iya. Nah, kalau apalagi banyak tamu barangkali yang datang silih berganti. Belum kalau open perasaan house juga kan kalau kita juga kalau open house itu, Ustaz, yang susah, Ustaz. Open house pakai bos per rumah. Masa cuma lihat-lihat yang makan aja kan? Iya, batin itu, Ustaz. Kalau saya sendiri batin. Nah, Ustaz Robi, ini kan kalau misalnya bisa tidak berturut-turut, ternyata Ustaz Nanang bilang, dan kalau misalnya bagaimana dengan orang yang dia tidak full puasanya di bulan suci Ramadan, misal ada perempuan yang saat itu dia mengalami kendala di saat ada uzur, di saat puasa. Apakah dia bisa melaksanakan puasa Syawal ini atau seperti apa, Ustaz? Oke, sebelum saya jawab itu, saya lanjutkan dulu di antara sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah itu, tadi Ustaz Nanang sudah jelaskan, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi terserah kita mau 6 hari berturut-turut atau berpisah-pisah. Yang kedua, di antara sunnahnya adalah nikah pada bulan Syawal. Jadi kalau para jomblo yang masih jomblo dipersilahkan untuk nikah pada bulan Syawal. Kenapa nikah pada bulan Syawal? Itu Nabi Muhammad SAW di zaman orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang sial, sehingga mereka tidak mau nikah pada bulan Syawal. Dan Nabi Muhammad SAW mengingkari kesialan hari
bulan Syawal itu Nabi justru menentang dengan menikah pada bulan Syawal itu dengan Aisyah. Jadi kalau mau nikah, mau sedang sama Aisyah, nikah pada bulan Syawal. Itu sunnah itu ya. Iya, kalau mau sunnah. sunnah. Tolong dewe Ustaz. Saya tahu satu pas saya soalnya. Mau Ustaz cuma kode. Kode keras ya. Tidak usah tersinggung. Jadi itu di antara sunnah. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau wanita haid yang memiliki tidak full puasanya? Kita rinci. Kalau puasanya itu hutang puasanya banyak, misalnya hutang puasanya misalnya 28 hari atau 25 hari. Maka yang harus didahulukan adalah puasa sunnah 6 hari. Karena 6 Syawal cuma sedikit, cuma 6 hari. Tapi kalau hutang puasanya misalnya cuma 3 hari atau cuma 2 hari, maka didahulukan puasa wajib itu. Puasa wajib dulu, kemudian dia puasa sunnah ya, puasa sunnah. Jadi kita harus rinci. Kalau hutang puasanya banyak, misalnya sudah 20 hari, 25 hari, maka yang harus didahulukan adalah puasa sunnah 6 hari ya. Tapi kalau hutang puasanya cuma sedikit, maka didahulukan yang wajib kemudian yang sunnah. Nah, ini Ustaz di segmen terakhir mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat milenial terutama untuk Ustaz Nanang dan Ustaz Robi yang sering datang di Warkop ini walaupun di bulan suci Ramadan. Entah tidak minum kopi atau apa, Ustaz tetap datang. Mungkin bisa diberikan Ustaz untuk pesan-pesan kepada sahabat milenial. Ya baik, saya pada prinsipnya kita alhamdulillah ya selama Ramadan ya bisa membersamai sobat milenial semuanya. Kita berharap ya apa yang selama ini kita sampaikan dalam kajian-kajian di Ngobrol Bareng Ustadz ya sampai dengan di edisi spesial menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Ini senantiasa dapat menjadi satu amalan ya bagi kita semuanya. Terutama kita ingin melihat buktinya setelah bulan Ramadan ini berlalu ya. Karena jangan sampai yang sering disampaikan oleh Ustadz Robi juga ini ya setelah Ramadan itu rame ya di Arab itu kalimat kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadi Tuhan itu ya ada di setiap bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Yang kita lihat adalah banyak orang yang terjebak pada ibadah musiman. Dia anggap Tuhan hanya ada di bulan Ramadan, di bulan Syawal tidak ada. Ya kita berharap ya di semua bulan kita senantiasa dapat meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita. Ya. Oke, kalau dari saya, sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya hari raya itu bukan seseorang memakai pakaian yang baru, tetapi hari raya itu adalah ketaatan itu bertambah. Jadi kalau ingin kita berhari raya, kita lihat apakah ketaatan kita bertambah atau tidak. Kalau ketaatan kita bertambah berarti kita berhari raya. Yang kedua, kalau ketaatan kita bertambah berarti ini menunjukkan bahwasanya Ramadan sudah berhasil mendidik kita, ya, dan kita juga sudah berhasil menerima pendidikan dari bulan Ramadan. Jadi kita lihat apakah kita bertambah ketaatan kita atau tidak. Kalau bertambah berarti Allah memberikan itu menjadi tanda bahwasanya Ramadan suatu fasilitas yang Allah berikan kepada kita hijrah benar-benar. Tetapi kalau kita tidak hijrah benar-benar berarti hijrah kita adalah hijrah yang bohong, ya. Yang kata Fudail bin Iyad, at-taubatu duna ikla'in taubatu kadzabin. Tobat tanpa penyesalan itu tobatnya orang berdusta. Jadi jangan sampai kita berbohong, menangis, ya Allah ampuni dosanya hanya pada bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali lagi kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ustaz ya. Iya. Dan terima kasih Ustaz Nanang, Ustaz Robi sudah hadir di Warkop kali ini dan insya Allah ini bisa menjadi itibar untuk kita semua dan insya Allah sahabat milenial dalam keadaan sehat walafiat dan sampai pandemi ini selesai. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.